Pemirsa, pendidikan anak pastilah menjadi prioritas bagi tiap keluarga. Bagaimanakah menyiapkan dananya? Apakah reksadana dapat menjadi pilihan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Andanawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini reksadana untuk menyiapkan dana pendidikan. Biasanya kan kita sering mendengar asuransi pendidikan, tabungan pendidikan. Ini reksadana untuk menyiapkan dana pendidikan. Belum terlalu familiar, bisa dijelaskan? Ya, karena memang mungkin reksadana juga bisa dibilang baru di Indonesia, jadi nggak ada salahnya gitu. Dan kita juga ada juga yang kenapa pakai asuransi itu mungkin menitik beratkan di proteksinya. Tabungan sendiri mungkin sudah lama difahami, dikenal sama masyarakat selama ini sebagai satu proses untuk nyiapin tabungan, pendidikan melalui tabungan. Konsepnya ditabung kayak celengan gitu. Sebetulnya konsep yang sama itu juga bisa digunakan di reksadana, di mana sebetulnya proses pembeliannya itu sama gitu, tapi menggunakan reksadana sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak seperti itu. Oke, sebetulnya jadi bagaimana ini reksadana bisa membantu mempersiapkan dana pendidikan anak? Karena ini tetap ada resikonya juga kan ya, biarpun returnnya lebih tinggi. Jadi keuntungan dari kita mempersiapkan dana pendidikan itu otomatis kita tahu kapan kita akan gunakan. Pertama kita udah tahu. Jadi tujuannya untuk dana pendidikan satu. Kedua, kita juga udah tahu kapan kita akan gunakan. Karena misalnya untuk anak kita yang nanti untuk kuliah 5 tahun, 6 tahun lagi, kita udah bisa prepare dari sekarang. Jadi benefit dari kita menyiapkan dana cicilan berinvestasi untuk pendidikan tuh tujuannya kita tahu, jangka waktunya kita tahu, dan juga benefitnya yang lain adalah tingkat resiko kita pun kita bisa ukur. Jadi untuk tujuan-tujuan yang untuk pendidikan yang lebih panjang itu otomatis bisa juga digunakan instrumen-instrumen reksadana yang istilahnya berbasis saham. Gitu. Oke, tapi kira strategi yang dibutuhkan nanti ini supaya dana yang dibutuhkan mencukupi paling tidak Pak ya, tidak kemudian merugi ataupun bagaimana, pasti kita harus memiliki pemahaman tertentu. Seperti apa? Ya, sekarang kita juga nggak pernah lihat gitu ya, kalau kita lihat ke belakang statistik gitu ya, ternyata Pak, biaya pendidikan itu nggak sadar itu kenaikannya bisa dibilang 15% per tahun. Setiap 5 tahun sekali itu biaya pendidikan naik 2 kali lipat. Jadi otomatis apa? Kalau kita dari sekarang berapa terus kita nyiapin yang pendidikan sekarang, 5 tahun dari sekarang biaya itu udah naik 2 kali lipat. Nah, ini yang belum lagi kalau dilihat ada inflasi begitu ya. Ini yang kita kadang-kadang dalam perencanaannya suka salah. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan untuk mempersiapkan dana pendidikan itu yang paling gampang nanti tanya dulu ke teman-teman sekarang, biaya katakanlah mahasiswa berapa sekarang. Oke. Kalau ini katakan kayak tadi saya bilang 5 tahun dari sekarang, otomatis apa? Biaya yang sekarang ini dikali 2 deh. Ini baru nih kita cicil nih, per bulannya berapa kita siapin nih. Nah dari situ baru nanti tingkat resikonya kita bisa kemana, karena ini mungkin jangka yang menengah panjang, oke kita masuk reksadana campuran. Nah, itu boleh dilakukan untuk mempersiapkan dana pensiun, dana pendidikan tersebut. Tapi juga satu hal lagi yang juga perlu disadari sama investor adalah apa? Begitu mendekati penggunaan dananya ini harusnya apa? Karena kita akan pakai otomatis apa? Resiko investasi juga harus dikurangi. Ya harus lebih kita pantau begitu untuk setahun terakhir sebelum penarikan atau bagaimana? Seperti itu, kenapa? Karena kalau katakanlah kita dari awal di saham terus dan kita akan menggunakan 1 tahun ke depan, resiko pasar saham itu tidak cocok untuk mempersiapkan dana pendidikan tadi. Jadi harusnya secara bertahap tingkat investasi kita yang ada di saham itu sedikit dikurangi supaya apa? Memastikan pada saat penggunaannya resiko investasi juga ada di level yang rendah. Karena tapi kita memang itu memungkinkan ya Pak bisa, untuk merubah jenis reksadana yang kita pilih sesuai dengan jalannya. Bisa, dan memang di reksadana memang ada fasilitas yang memungkinkan nasabah itu melakukan istilahnya kalau di kita itu switching atau beralih dari satu reksadana lain ke reksadana yang lain. Oke, pasti kita tetap harus tahu dulu tujuannya kita untuk berapa lama dan kemananya ya Pak ya. Terima kasih Pak Putut atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh